Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Semoga kasih Tuhan tetap terarah, melindungi, memberkati hidup dan kehidupan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Selasa tanggal 6 Februari 2024. Kita satukan hati kita. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini dari Yesaya pasal 29 ayat 16. Yesaya 29 ayat 16, demikian firman Tuhan. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku. Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perasaan kita mungkin setiap hari kita setia beribadah kepada Tuhan. Saat tiba hari Minggu, kita datang ke gereja. Saat tiba jadwal pertanggihan, kita ikut. Atau mungkin kita rutin membaca Alkitab setiap hari. Tapi pernahkah saudara mengalami kekosongan hidup? Pernahkah saudara mengalami seolah-olah Tuhan tidak ada? Apalagi saat kita menghadapi sesuatu cobaan, persoalan-persoalan hidup yang mungkin sangat sulit, perjalanan hidup yang mungkin menghadapi kebuntuan, seolah-olah tidak ada yang menolong, seolah-olah tidak ada Allah yang bekerja, sehingga ada saja orang mengatakan bahwa Allah tidak ada, atau Allah tidak sanggup, atau Allah itu tidak bekerja, atau Allah itu tinggal diam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika saya memberi pertanyaan untuk saya, untuk kita semua, siapakah Allah menurutmu? Jawablah dalam hatimu, dengan ketulusanmu. Saya akan mengatakan, Allah bagiku adalah Sang Juru Selamat, penolong yang luar biasa, yang mengerti aku, yang tahu kehidupanku, kemampuanku, keterbatasanku, kelemahanku, dia tahu semuanya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Sebab Allah yang menciptakan aku. Sebab Allah yang menciptakan dunia. Sebab Allah yang menciptakan manusia. Kalau Allah yang menciptakan dunia dan segala isinya, berarti dia Allah yang lebih luar biasa, yang lebih sanggup, yang tahu, maha tahu atas segala ciptaannya. Dia tahu kelemahan, kelebihan, keunggulan dari masing-masing ciptaannya. Nah, apa yang mau disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan ini? Karena ada banyak orang yang berjalan saja seolah-olah di dalam ketekunan beribadah, tapi hatinya tidak bersama dengan Allah, tidak terpaut kepada Allah, tidak memahami, tidak meyakini Allah sanggup dalam hidupnya. Memberi persembahan ya memberi persembahan, bernyanyi ya bernyanyi, berdoa ya berdoa. Tapi tidak menyadari, tidak merasakan hadirat Allah dalam hidup dan kehidupannya. Hatinya tidak dipenuhi oleh kehendak Allah. Sesungguhnya dari hatinya jauh Allah. Gak ada Allah terpaut di dalam dirinya. Sehingga dia boleh mengatakan sama seperti dalam firman Tuhan hari ini. Bahwa dia sebenarnya tanah liat. Tapi seolah-olah dia yang menciptakan bejana. Bagaimana menurut Bapak Ibu Saudara? Tanah liat tetaplah tanah liat. Tukang priuk ya tetaplah tukang priuk. Tidak boleh diputar balikkan. Tidak boleh tanah liat menciptakan bejana. Yang menjadikan bejana itu adalah tukang priuk. Dan tukang priuk ini membentuk tanah liat itu seturut dengan kehendaknya. Dan dia tahu kemampuan periuk atau bejana yang sudah dia tempa dengan baik. Dia tahu berapa tahun dia bertahan.
Dia tahu apa kelemahannya. Maka Allah tahu mengerti keadaan kita, Bapak Ibu Saudara. Dia hadir dalam setiap pergumulan kita. Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu apa yang tersembunyi yang kita sembunyikan. Dia tahu kita. Karena kita adalah ciptaannya. Maka Bapak Ibu Saudara, beranilah, semangatlah untuk menghadapi segala kemungkinan-kemungkinan dan kenyataan-kenyataan. Berjalan bersama Tuhan. Dia Allah yang dahsyat. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang hidup, Dia Sang Pencipta. Dia yang menciptakan manusia dan bumi segala isinya. Dia yang menciptakannya. Dia tahu kalau Dia pencipta, Dia pasti tahu kelemahan, kelebihan, keunggulan dari masing-masing ciptaannya. Saya dan saudara adalah ciptaan Tuhan dan pasti dikasihi oleh Tuhan. Semoga saudara tetap semangat untuk melayani Tuhan. Menyadari hadirat Tuhan bahwa Allah berkuasa mengubah setiap keadaan, mengubah setiap hidup dan kehidupan kita. Jangan kalah oleh cobaan-cobaan. Jangan kompromi terhadap dosa, jangan kompromi terhadap kejahatan, jangan kompromi terhadap rancangan-rancangan si iblis. Apapun yang terjadi, Dia sungguh mencintai, Dia sungguh mengasihi, dan Dia pasti melakukan yang terbaik untuk kita. Semangatlah Bapak Ibu Saudara. Jalanilah kehidupan dan yakinlah di sana Tuhan berkarya. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga pada kesempatan ini. Firman-Mu telah menyapa kami. Benar Tuhan, ketika kami menghadapi persoalan-persoalan yang rumit, sakit, penyakit, masalah, ekonomi, beban yang lain, seolah-olah Tuhan tidak hadir bersama dengan kami. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan yang telah menyapa kami, Tuhan adalah pencipta. Tuhan yang maha kuasa, yang maha dahsyat dan maha hebat. Engkau hadir dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Engkau mengasihi kami dan pasti dan selalu memberikan yang terbaik, mempersiapkan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Berkatilah semua jemaat-Mu yang boleh mendengar kebenaran firman hari ini. Biarlah kami semakin semangat, yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah menerima kekuatan, yang ragu menerima ketegasan iman, dan memiliki harapan-harapan yang baru. Berkati para hamba-Mu di seluruh dunia ini, terlebih di seluruh gereja HKBP dan para pendeta-Mu, para pelayan Tuhan. Biarlah kami sehati melayani-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, semangat selalu untuk melayani Tuhan.